Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Tujuan kami membuat video pada kesempatan kali ini yaitu untuk menjelaskan dokumen SRS ataupun tugas 2 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Baik, langsung saja kita di sini beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Nurulhan Alfiansyah. Yang kedua ada Adi Fitriandi. Yang ketiga ada Rahman Ramadan. Yang keempat ada Muhammad Ilyas Rizkiawan. Baik, langsung saja untuk penjelasan pertama, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Nildi Triandi. Adanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, jadi yang pertama ada pendahuluan 1.1 dokumen persyaratan. Dokumen ini menjelaskan tentang spesifikasi persyaratan dari aplikasi Bapenda Sulsel Mobile yang akan memberikan informasi terkait pengecekan pajak kendaraan, pembayaran pajak kendaraan, mengecek lokasi layanan samsat terdekat, dan juga cek pembayaran yang dapat diakses oleh pengguna melalui aplikasi yang berbasis mobile app. Dalam penambahan fitur notifikasi pembayaran pajak pada aplikasi Bapenda Sulsel Mobile, diperlukan sistem yang mengirimkan pemberitahuan otomatis sebelum jatuh tempo pembayaran. 1.2 Cakupan produk. Perangkat lunak ini mendukung informasi tentang pajak kendaraan berbasis online, di mana pelayanan informasi dapat diakses melalui jaringan internet. Pelayanan informasi mengenai pajak tersebut yaitu yang pertama pengecekan pajak kendaraan, yang kedua pembayaran pajak, yang ketiga pengecekan data pembayaran, yang keempat daftar layanan lokasi samsat terdekat, yang kelima pelaporan jual kendaraan yang dilakukan oleh administrator dari aplikasi Bapenda Sulsel Mobile dan masyarakat umum sebagai pengguna. 1.3 Definisi akronim dan singkatan. Yang pertama, Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan pendapatan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua, Sulsel, merupakan singkatan dari Sulawesi Selatan, sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi. Nopol, pemeriksaan cepat status pajak dan informasi kendaraan berdasarkan nomor polisi praktis untuk kewajiban administratif. PKB, pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang harus dibayarkan pada para wajib pajak setiap tahunnya. BNN 2, balik nama kendaraan bermotor, merupakan biaya atau tarif yang diterapkan untuk perubahan kepemilikan atau pemindahan kepemilikan kendaraan dari satu pemilik ke pemilik lainnya. Selanjutnya, pajak kontribusi wajib kepada pemerintah dikelola oleh Bapenda Sulsel Mobile online, keadaan di mana suatu tersedia atau terhubung melalui jaringan internet. Selanjutnya, Samsat, Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, merupakan lembaga pengurusan dokumen dan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya, lampiran, bagian dari dokumen yang berisi informasi tambahan, tabel atau gambar yang mendukung isi utama dokumen tersebut. KTP, dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warga negara yang berisi informasi pribadi seperti nama, tempat, dan tanggal lahir, serta alamat. Selanjutnya, nomor rangka. Kode unik yang terdapat pada struktur rangka kendaraan bermotor yang digunakan untuk identifikasi dan registrasi kendaraan. Selanjutnya, QR Code, Quick Response Code, jenis barcode 2 dimensi yang dapat menyimpan informasi dalam bentuk teks, URL, atau data lainnya untuk diakses dengan cepat menggunakan perangkat pemindai. Yang terakhir, survei, pengumpulan data dari pengguna mengenai pengalaman, kepuasan, dan kendala dalam menggunakan aplikasi untuk memperbaiki layanan dan memastikan kemudahan dalam pembayaran pajak. Dan selanjutnya 1.4 referensi. Dokumen 1 menguraikan cara sistem database diterapkan dalam aplikasi untuk pemeriksaan dan pembayaran pajak. Dokumen 2 menjelaskan format penyimpanan data yang digunakan dalam aplikasi pajak.
Dokumen 3 memaparkan spesifikasi perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi pemeriksaan dan pembayaran pajak. Selanjutnya 1.5 tinjauan bagian dokumen berikutnya. Yang pertama, bagian dokumen kedua akan memberikan gambaran umum tentang aplikasi perangkat lunak untuk mengolah jadwal pembayaran pajak dan informasi terkait pajak. Yang kedua, bagian dokumen ketiga akan membahas persyaratan fungsional yang diperlukan dalam penerapan aplikasi pemeriksaan dan pembayaran pajak. Itu saja dari penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk penjelasan kedua, bagian deskripsi umum akan dijelaskan oleh Saudara Rahman Ramdan. Kiranya saya persilahkan. Baik, poin kedua, deskripsi umum. 2.1 Deskripsi produk. Bapenda Sulsel Bombel merupakan sebuah perangkat lunak yang dibentuk untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencari informasi tentang pajak kendaraan yang dikelola oleh Bapenda Sulsel. Selain melayani pembayaran pajak, ada juga informasi pajak kendaraan dan informasi layanan samsat terdekat dari lokasi Anda. Kemudian yang kedua, fungsi produk. Fungsi tampilan antarmuka dari perangkat lunak ini antara lain yang pertama, cek pajak kendaraan. Kemudian yang kedua, pendaftaran e-Samsat. Dan ketiga, pengecekan lokasi layanan Samsat. Yang keempat, pengecekan data pembayaran. Yang kelima, pembuatan laporan jual kendaraan. Kemudian di poin ketiga, karakteristik user. Dalam perancangan sistem perangkat lunak ini, user terdiri atas dua, yaitu yang pertama, administrator, pengguna utama yang memiliki wewenang penuh dalam mengelola data dan peraturan sistem perangkat lunak. Mereka biasanya memiliki keahlian khusus dalam bidang komputerisasi dan bertanggung jawab atas fungsi keseluruhan aplikasi. Kemudian yang kedua, pengguna umum yakni masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan mereka dengan tepat waktu sehingga masyarakat tidak perlu membayar denda karena terlambat akan pembayaran pajak. Kemudian di poin keempat, batasan-batasan umum. Yang pertama, pengguna umum dapat mengakses aplikasi kapan saja untuk mengecek jadwal pembayaran pajak. Yang kedua, aplikasi untuk pengelolaan pembayaran dapat melalui ATM, GoPay, dan aplikasi pembayaran lainnya. Kemudian yang ketiga, aplikasi yang mengelola data pembayaran dan denda diatur oleh pihak kepolisian. Kemudian di poin berikutnya, di poin kelima yakni asumsi dari ketergantungan. Yang pertama, mempersiapkan waktu tanpa harus membayar di cabang Samsat. Kemudian yang kedua, tersedia di website atau aplikasi. Oke, baik. Untuk penjelasan selanjutnya, di bagian 3 yaitu persyaratan umum, akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ilyas Rizkiawan. Pada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan melanjutkan poin yang ketiga, yaitu persyaratan umum. Pada 3.1, persyaratan interface eksternal memiliki poin yaitu user interface. Yang pertama, pada saat aplikasi dibuka, maka akan menampilkan beberapa fitur, yaitu cek pajak kendaraan, pembayaran pajak, data pembayaran, daftar layanan Samsat, saran dan pengaduan, survei, dan lapor jual kendaraan. Kemudian yang kedua, tampilan informasi berupa teks disertai gambar, di samping dengan ukuran pixel yang disesuaikan dengan elemen teks. Bagian ketiga yaitu respon sistem terhadap pengguna. Yang pertama yaitu tampil pesan data gagal yang ditampilkan ketika nomor polisi yang diinput itu tidak sesuai. Yang kedua yaitu tampil pesan atau nopol, denda dan total yang harus dibayar ketika inputannya benar. Yang keempat, desain antarmuka pengguna didesain sedemikian rupa sehingga dapat menampilkan data yang diminta oleh pengguna dalam format terstruktur sehingga informasi yang disajikan oleh sistem dapat dimanfaatkan secara efektif oleh pengguna. Pada poin ke 3.1.2 yaitu antarmuka perangkat keras. Perangkat keras yang mendukung kinerja ini adalah yang pertama adalah server sebagai media utama pengolah data yang akan dikirimkan kepada klien, seperti pengiriman data kendaraan yang akan dilakukan pembayaran. Yang kedua yaitu LAN atau Local Area Network sebagai bentuk koneksi jaringan untuk menghubungkan seluruh perangkat. Yang ketiga yaitu antarmuka komunikasi. Kemudian
pada yang ketiga ini, yaitu server jaringan atau DHCP server, digunakan untuk mengatur IP address pada komputer pengguna. Berikutnya adalah server HTTP untuk menyimpan perubahan yang akan diakses oleh pengguna ke server. Contohnya, ketika melakukan transaksi pajak, kemudian data tersebut akan berubah ketika pembayaran sudah dilakukan. Selanjutnya yaitu persyaratan fungsional, memiliki poin yaitu fungsi cek pajak, kemudian input nopol. Dalam pengecekan pajak kendaraan pada aplikasi ini, pengguna harus memasukkan nopol terlebih dahulu sebelum aplikasi menampilkan masa tanggung waktu pajak kendaraan. Selanjutnya, pilih jenis pajak. Memilih jenis pajak diantaranya PKB, pajak kendaraan bermotor, dan BBN 2, yaitu biaya balik nama kendaraan bermotor, sesuai dengan pajak yang akan dicek oleh pengguna. Selanjutnya, pembayaran pajak atau e-samsat. Yang memiliki yang pertama yaitu wilayah. Pengguna memilih wilayah sesuai dengan tempat di mana pengguna akan melakukan pembayaran pajak. Selanjutnya, input nopol. Dalam pengecekan pajak kendaraan pada aplikasi ini, pengguna harus memasukkan nopol terlebih dahulu sebelum aplikasi menampilkan masa tenggang waktu pajak kendaraan. Selanjutnya, yaitu input nomor rangka. Dalam melakukan pembayaran pajak pada aplikasi ini, pengguna harus menginput 5 digit terakhir nomor rangka sebagai persyaratan dalam pembayaran pajak pada aplikasi ini. Kemudian selanjutnya input nomor KTP. Memasukkan nomor KTP atau NIK juga merupakan persyaratan yang wajib diisi pada saat akan melakukan pembayaran pajak pada aplikasi ini. Selanjutnya yaitu input nomor handphone. Penginputan nomor HP juga merupakan hal yang wajib diisi sebelum melakukan pembayaran pajak pada aplikasi ini. Kemudian input email. Pengguna harus melakukan penginputan email sebagai persyaratan sebelum melakukan pembayaran pajak pada aplikasi ini. Selanjutnya yaitu cek pembayaran e-samsat, yaitu yang pertama input nomor rangka. Dalam melakukan pengecekan pembayaran pajak pada aplikasi ini, pengguna harus menginput 5 digit terakhir nomor rangka sebagai persyaratan dalam pengecekan pembayaran pajak pada aplikasi ini. Kemudian input kode bayar. Pengguna menginput kode bayar yang didapatkan setelah melakukan pembayaran pada aplikasi ini untuk melakukan pengecekan pembayaran. Itulah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya bagian 3.2.4 akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Oke, 3.2.4 yaitu lokasi samsat. Untuk mengecek lokasi samsat, persyaratan fungsionalnya yaitu pengguna memilih wilayah untuk melihat tempat atau lokasi garis samsat terdekat dari tempat pengguna yang nantinya otomatis akan terhubung ke Google Maps. Selanjutnya 3.5 yaitu lapor jual remote atau kendaraan bermotor. Pada poin selanjutnya yaitu lapor jual pemilik lama. Pengguna melakukan inputan wilayah, nopol, nomor rangka, nomor KTP, nomor handphone, email, dan sebagai tambahan untuk fungsi ini pengguna harus memasukkan lampiran selfie foto dengan KTP. Selanjutnya persyaratan fungsionalnya yaitu untuk lapor jual pemilik baru. Pemilik baru harus melakukan inputan nama pemilik baru, nomor KTP, kemudian nomor handphone, dan yang terakhir email. Poin selanjutnya yaitu fungsi proses dan output. Yang pertama itu fungsi proses. Untuk fungsi pemrosesan pada aplikasi Bapenda Sulsel Mobile ini meliputi yang pertama proses validasi nopol dan nomor rangka dalam melakukan pengecekan pajak kendaraan, bayar pajak kendaraan dan cek pembayaran. Yang kedua transaksi pembayaran pajak. Dan yang ketiga informasi layanan samsat terdekat. Poin selanjutnya itu fungsi output. Fungsi output atau data keluaran yang ada pada aplikasi Bapenda Sulsel Mobile ini meliputi yang pertama menampilkan detail data pajak kendaraan pengguna, kemudian menampilkan hasil pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh pengguna, dan yang terakhir menampilkan lokasi terdekat dari garis samsat yang terkoneksi melalui Google Maps. Selanjutnya yaitu 3.3 yaitu persyaratan performa. Dan selanjutnya keakuratan dan ketepatan data. Data yang diproses oleh aplikasi harus akurat dan sesuai dengan waktu yang ditentukan, terutama dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna. Aplikasi harus merespon dengan cepat terhadap permintaan pengguna, terutama saat memproses pembayaran. Ya, poin selanjutnya itu di stabilitas.
Aplikasi harus stabil dan dapat meminimalisir terjadinya kegagalan atau error saat digunakan. Aplikasi juga harus efisien dalam penggunaan sumber daya seperti CPU, memori, dan jaringan pada saat aplikasi digunakan. Poin selanjutnya yaitu atribut perangkat lunak. Oke, di poin atribut perangkat lunak ini terdiri dari pertama itu kemampuan. Aplikasi ini bekerja selama full time atau selama 24 jam dan mampu menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pengguna. Dari segi keamanan, aplikasi harus melindungi data sensitif pengguna seperti identitas pribadi dari akses orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian melakukan pencadangan data secara berkala dan menghindari kehilangan data pengguna. Untuk perawatan harus dilakukan secara berkala terhadap sistem aplikasi agar dapat berjalan secara maksimal dan konsisten sehingga pengguna dapat menikmati sistem dengan aman dan nyaman. Oke, selanjutnya untuk penjelasan Entity Relation Diagram atau ERD akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tabel. Yang pertama itu tabel wilayah, tabel survei, tabel pembayaran, tabel pajak, tabel kendaraan, tabel lapor jual runmore, dan tabel saran pengaduan. Tabel wilayah terdiri dari dua field. Yang pertama yaitu ID sebagai primary key, kemudian nama wilayah, dan pada tabel survei terdiri dari tiga field, yaitu ID sebagai primary key, kemudian ID wilayah yang berelasi dari tabel wilayah sebagai foreign key atau kunci tamu, kemudian field terakhir yaitu pilihan survei yang bertipe data enum. Kemudian selanjutnya ada tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ini terdiri dari beberapa field. Yang pertama yaitu ID sebagai primary key, kemudian wilayah ID yang berelasi dari tabel wilayah, kemudian nopol, nomor rangka, nomor KTP, nomor handphone, email, dan kode bayar yang semuanya bertipe data varchar. Selanjutnya kita memiliki tabel lapor jual runmore. Di lapor jual runmore ini terdiri dari beberapa field juga. Yang pertama itu field ID, dia merupakan primary key, kemudian wilayah lama ID, dia merupakan origin key atau kunci tamu dari tabel wilayah. Kemudian nopol, nomor rangka, nomor KTP lama, nomor handphone lama, email lama, nama pemilik baru, nomor KTP baru, nomor handphone baru, dan email baru. Yang semuanya bertipe data varchar. Selanjutnya, kita memiliki tabel kendaraan. Di tabel kendaraan, yang menjadi primary key adalah nopol, di mana nopol bertipe data varchar, kemudian lainnya yaitu merek, jenis kendaraan, tipe kendaraan, bahan bakar, tahun buat, warna kendaraan, warna plat, itu semuanya bertipe data varchar kecuali tahun buat yang bertipe data year atau tahun. Selanjutnya yaitu field milik ke atau kepemilikan keberapa. Dia itu bertipe data integer, kemudian keterangan teks, karena teks merupakan tipe data string yang dapat menampung lebih banyak daripada varchar. Kemudian selanjutnya ada tipe data, mohon maaf, maksud saya tabel pajak. Di tabel pajak ini terdiri dari beberapa field juga. Yang pertama itu ada ID sebagai eh, primary key, kemudian nopol yang berelasi dari tabel kendaraan, yang berfungsi sebagai foreign key atau kunci tamu di sini. Dia bertipe data varchar. Selanjutnya ada jenis pajak bertipe data enum, kemudian BBN pokok, BEBN denda, PKB pokok, PKB denda, SWDK-LJ pokok, SWDK-LJ denda, bea SMK, dan bea plat, semuanya itu bertipe desimal. Kemudian selanjutnya itu jatuh tempo bertipe data date, masa STNK, dan masa plat bertipe date juga. Nah, tabel pajak ini berelasi bersama dengan tabel kendaraan. Di tabel pembayaran, dia juga berelasi ke tabel kendaraan dengan menggunakan eh, apa origin key nopol dari tabel kendaraan ini. Dia berorigin key ke sini. Nah, di tabel pembayaran itu ada beberapa field juga. Yang pertama primary key ID-nya, kemudian field wilayah, nopol,
nomor handphone, nomor KTP, nomor handphone, email, kode bayar. Oke, selanjutnya tabel terakhir yaitu saran pengaduan. Saran pengaduan itu memiliki beberapa field. Yang pertama itu ID sebagai primary key, nama, email, nomor handphone, subjek yang bertipe data enum, dan pesan yang bertipe data teks. Oke, baik. Selanjutnya yaitu data flow diagram. Untuk data flow diagram ini akan dijelaskan oleh Saudara Rahman Ramadan. Kepada saudara saya persilakan informasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai data flow diagram. Di sini yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama ada user, yaitu penggunanya, kemudian ada cek pajak kendaraan. Di sini user akan menginput nopol. Nah, kemudian setelah menginput nomor polisi ataupun plat nomor user, nah, user akan mendapatkan data pajak yang akan dibayar oleh user. Nah, di pilihan selanjutnya yakni pembayaran pajak. Nah, setelah user mengecek pajak kendaraannya, maka user sendiri akan tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, kemudian user akan meregistrasi pembayaran pajaknya. Nah, setelah meregistrasi pembayaran pajaknya, maka keluarlah kode bayar. Nah, ini akan kembali ke user itu sendiri. Nah, kode bayar yang diperoleh oleh user atau pengguna itu akan melakukan verifikasi bahwa user telah melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan verifikasi akan ada hasil dari Samsat. Nah, hasilnya akan didapatkan oleh user. Nah, user juga bisa memilih wilayah ataupun memilih wilayah untuk melakukan pembayaran di Samsat terdekat, misal di Makassar ataupun di daerah lainnya. Nah, ketika user memilih wilayah akan daftar layanan Samsat ataupun di aplikasi Bapenda Sulsel akan menampilkan wilayah yang ingin dipilih oleh user tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, lapor jual kendaraan. Nah, di lapor jual kendaraan ini, user bisa menginput untuk mengembalikan atau memperbarui nama pemilik kendaraan tersebut. Nah, user akan menginput form yang disediakan oleh aplikasi. Kemudian setelah user menginput form tersebut akan otomatis terupdate di aplikasi tersebut. Maka user ataupun pengguna yang memiliki pajak kendaraan akan terupdate ke pemiliknya yang baru. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik. Untuk diagram selanjutnya itu state transition diagram akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Ilyas Rizkiawan. Kepada saudara saya persilakan dengan hormat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang state transition diagram. Yang pertama yaitu pada bagian awal, yaitu akan menampilkan halaman utama. Ketika user menampilkan halaman utama, maka akan muncul yaitu cek pajak kendaraan, pembayaran pajak, daftar layanan Samsat, saran dan pengaduan, lapor jual kendaraan, survei, dan data pembayaran. Nah, semua itu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh admin untuk melakukan verifikasi. Kita harus menekannya satu persatu. Setelah itu, admin akan memproses ke ke administrasi lainnya. Setelah itu, akan muncul output yang akan diminta. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kita untuk tugas kedua dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak ini. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan. Kami akhiri yang ucapan yang wal kolom wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.